Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, maka bait Allah itu adanya di kota Yerusalem. Namun ketika Tuhan Yesus datang, Dia berkata, runtuhkanlah bait suci ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksudkannya adalah kebangkitannya. Saudara, setelah Pentakosta, maka orang-orang percaya menerima Roh Kudus. Maka saudara, orang-orang percaya, persekutuan orang percaya merupakan bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di tengah-tengah orang percaya. Dan juga, sebagai orang percaya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sehingga sekarang, bait Roh Kudus bukan hanya di sebuah kota, tapi di mana kita berada, di sana ada kehadiran Tuhan. Saudara, di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun saudara dan saya berada sebagai orang percaya, saudara, ada kehadiran Tuhan. Dan biarlah kita menyatakan itu kepada orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan menasihati kita sebagai orang percaya agar tidak jemu-jemu berbuat baik. Tentu perbuatan baik adalah melakukan hal yang baik dan dapat dirasakan oleh lingkungan kita. Kita tidak boleh memisah-misahkan antara perbuatan baik dengan perbuatan yang semestinya kita lakukan di dalam tugas panggilan kita, di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seorang dermawan, tapi pada saat yang sama kita juga adalah seorang koruptor di kantor. Atau kita tidak dipanggil untuk melayani orang di gereja, tetapi kita begitu malas bekerja di dalam pekerjaan kita. Saudara, kita melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh, karena kita menyadari akan identitas kita sebagai terang dunia ini. Saudara, terang dan gelap harus ada perbedaan yang besar dan signifikan. Buah daripada terang itu adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Saudara, mari kita membaca Daniel pasal yang ke-6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergas-gaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin metrainya dan dengan cincin metrai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaan tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Darius adalah raja yang berkuasa atas Babel, dan dia adalah orang Medes atau orang Media. Saudara, di awal pemerintahannya, maka kita membaca dia berusaha mengatur segala sesuatu pemerintahan dengan teratur dan bersifat meritokrasi, yaitu orang menduduki jabatan sesuai dengan prestasi dan kompetensinya. Namun saudara, memang
ketika berbicara jabatan, maka di sana juga ada keuntungan dan kekuasaan. Tidak heran saudara ada orang-orang setempat pada masa itu tidak suka jikalau ada orang buangan, yaitu orang asing, yakni orang Yahudi boleh mendapat kedudukan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Namun satu hal yang kita dapati bahwa kedudukan yang lebih baik dari Daniel itu dia terima, bukan yang dia usahakan. Karena memang dia mendapat penilaian, dia seorang yang berintegritas, dia seorang yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, hendaklah kita tidak bercacat celah di dalam kehidupan kita, agar tidak ada celah bagi dunia ini untuk menuduh kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan bahwa dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel boleh menjadi teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, Daniel adalah seorang yang profesional. Daniel tinggal di antara bangsa dan dia seorang yang asing dan seorang yang ada di tengah minoritas di antara mayoritas. Saudara, dia bukan tinggal di negaranya, dia tinggal di negara orang lain. Dia bukan tinggal bersama dengan umat Tuhan dengan iman yang sama. Dia tinggal dengan orang-orang yang tidak memiliki iman yang sama. Tapi saudara, Daniel meskipun melayani orang-orang yang tidak seiman, namun Daniel melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, ketika orang-orang di Babel berusaha mencari kesalahan dan kelalaiannya, saudara, kita sangat takjub bahwa mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapat alasan apapun suatu kesalahan terhadap dia. Bahkan tidak ada kesalahan dan tidak ada kelalaian apapun yang dilakukan Daniel dalam pemerintahannya, kecuali dalam hal dia beribadah kepada Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah ingat akan firman Tuhan yang mengatakan seperti ini ketika berbicara pemimpin gereja, pemimpin rohani dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 7. Saudara, dikatakan hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, betapa penting saudara mempunyai nama baik bukan hanya di gereja, namun di luar gereja. Artinya saudara, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, saudara tidak bercacat celah, supaya ia jangan digugat oleh orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Namun bukan hanya untuk pemimpin rohani. 1 Petrus pasal 2 ayat 12 berkata begini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya Tuhan taruh di tengah dunia ini adalah untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Saudara, menjadi saksi Kristus berbicara hal yang sifatnya holistik. Artinya, bukan hanya dalam sebagian hidup kita,
tapi dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita berada bersama dengan orang-orang percaya, tapi ketika kita hidup bersama orang-orang pada umumnya. Bukan saja pada saat kita melayani di gereja, tapi pada saat kita bekerja bersama-sama dengan orang-orang lain. Saudara, kita tetap memiliki identitas dan panggilan yang sama. Kita adalah saksi Kristus. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita tidak boleh hidup di dalam dua identitas atau dua sikap hidup yang berbeda atau dua dunia. Saudara, kita harus memiliki integritas yang sama, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, baik waktu kita bergaul dengan orang-orang sekitar kita dan bekerja. Saudara, Alkitab mengatakan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, itulah panggilan kita. Untuk apa? Alkitab mengatakan supaya ketika mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka mendapati dan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, itulah yang dihidupi oleh Daniel. Di tengah-tengah masyarakat Babel, saudara, dia melakukan seperti untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, marilah kita menghadapinya dengan iman kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi memiliki jam doa tertentu. Itu masih terjadi pada masa para rasul, bukan? Ketika Petrus pun mencari waktu untuk berdoa. Itu memang waktu yang ditetapkan, yang dibiasakan orang Yahudi untuk berdoa pada waktu-waktu tertentu. Dan saudara, kita sebagai orang Kristen tidak memiliki kebiasaan itu hari ini. Saudara, Daniel memilikinya. Dan saudara, Daniel melakukannya dengan taat. Alkitab mengatakan dia melakukan seperti yang biasa dia pernah lakukan. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Namun saudara, di dalam kisah ini adalah sifatnya extraordinary. Karena Alkitab mencatat bahwa demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan dia melakukan seperti yang biasa ia lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel tidak mengubah kebiasaannya. Ketika Daniel menghadapi situasi yang pelik, di mana dia tidak boleh meminta kepada Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari Daniel? Saudara, Daniel menghadapi apapun yang dihidupi hanya dengan iman dia. Saudara, dia tidak hanya beriman pada saat lancar. Dia tidak hanya beriman pada saat tidak ada ancaman. Tetapi saudara, pada saat yang sangat sulit, sangat pelik, sangat krusial, sangat berbahaya, saudara, dia tetap memakai imannya menghadapi semuanya itu. Dari mana kita tahu? Saudara, ketika dia tetap datang kepada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, meskipun itu merupakan pelanggaran kepada ketetapan raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saudara, mungkin saat lancar
saat kita merasa diberkati, saudara, kita luar biasa memakai iman kita. Kita luar biasa memakai mulut kita untuk berkata puji Tuhan. Namun bagaimana, saudara? Pada saat-saat kritikal dalam hidup kita, saat-saat tidak menyenangkan, saat-saat yang sangat berbahaya, di mana kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan mengalami sesuatu yang kita tahu ini berbahaya sekali. Apakah saudara dan saya menghadapi dengan iman? Atau kita memakai logika kita? Kita memakai kalkulasi kita? Kita memakai rasionalisasi kita? Kita memakai perasaan kita? Kita memakai kelihayan kita, mengatur semuanya, supaya saya tidak terjerat di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah satu hal. Apapun situasi yang kita alami, Tuhan, Dia tidak pernah berdiam diri. Berbahagialah orang yang selalu menghadapi segala sesuatu dengan iman. Karena orang-orang inilah yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, Daniel, dia tidak pernah tahu bahwa dia tidak akan mati oleh singa. Tapi yang dia tahu adalah Tuhan, Dia Maha Kuasa, dan dia percaya kepada Tuhan. Dan saudara, Daniel bersyukur dan melihat tangan Tuhan yang ajaib, mengutus malaikat, mengatup mulut singa. Saudara, semua itu terjadi dan Daniel menyaksikan karena Daniel memakai imannya. Saudara, Tuhan bisa berbuat sesuatu yang melampaui akal budi kita. Namun apakah engkau dan saya mau percaya kepada Dia dalam situasi apapun yang engkau dan saya alami? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau menolong kami dalam apapun yang kami hadapi. Kami senantiasa tahu dan percaya bahwa Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus kepada kami. Ajar kami supaya kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.